Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad kunta fi ghaflatin min hadza fa kashafna anka ghita'aka fa basarukal yawma hadid. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Ad-Du'a beserta pengurusnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Ad-Du'a yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama tentunya nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan dua nikmat ini maka bernilailah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa nikmat ini, apapun jenis kebaikan yang kita lakukan di dunia ini maka tidak akan ada nilainya sedikit pun di sisi Allah. Allah ingatkan kita di dalam surat Al-Furqan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan akan kami perlihatkan segala amal kebaikan mereka, kemudian kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena tidak ada iman di dalam hatinya. Maka bersyukurlah kita ketika kita lahir dalam Islam, hidup dalam Islam, dan harus untuk Islam, dan juga semoga kita dijemput Allah dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini materi yang akan kita angkat adalah tema yang cukup sederhana tetapi begitu luar biasa kalau untuk kita renungkan, tentang urgensi niat di dalam hati kita. Kenapa begitu penting perkara yang satu ini? Walaupun kita selesai menuntaskan kajian kita tentang bab ini, tapi kita tidak akan pernah selesai untuk apa? Untuk mengamalkan. Karena setiap amal yang kita lakukan itu tergantung ini, tergantung niat ini. Benar nggak niat kita? Kalau tidak, maka tidak ada nilai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Gitu. Maka itu begitu penting. Apa itu niat? Niat itu adalah secara bahasa al-qasd, ya, yaitu keinginan yang kuat, kehendak yang kuat di dalam hati kita. Ya. Kemudian secara istilah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan yaitu al-azmu ala fi'li ibadati, ya, taqarruban ila Allah taala, yaitu kita harus memiliki azam yang kuat, kehendak yang kuat yang ada di dalam hati kita ini
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka dari itu, mari coba kita renungkan sama-sama ungkapan yang sangat luar biasa dari seorang ulama besar tabi'in. Dan beliau tidak hanya seorang ulama, tetapi beliau juga seorang mujahid dan seorang yang sukses dalam membangun kehidupan dunianya, pengusaha besar. Ya, ungkapan ini ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, yaitu ungkapan dari seorang ulama besar tabi'in, yaitu Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Luar biasa ulama yang satu ini, sangat spesial, ya, sangat spesial. Karena dia seorang ulama besar, kemudian seorang pejuang, kemudian juga pengusaha besar dan sangat dermawan, gitu. 3 hal ini dimiliki sekaligus kan itu. Tapi wajar, Pak, ya. Wajar dia mendapatkan ini karena memang dia lahir dari rahim wanita soleha, kemudian dari sulbi laki-laki yang betul-betul soleh dan mampu menjaga dirinya dari satu yang haram dan subhat. Nama bapaknya siapa, Pak? Nama bapaknya Mubarak, ya. Nama bapaknya Mubarak. Seorang penjaga kebun dari seorang qadhi, ya, penjaga kebun delibah seorang qadhi. Ya. Kemudian satu ketika, ya, majikannya ini meminta Mubarak untuk mengambil delima yang matang, yang manis gitu. Kemudian dipetik. Ternyata yang dikasih itu asam semua, kan gitu. Sehingga majikannya ini marah. Apakah kamu tidak tahu mana yang manis, mana yang pahit, mana yang asam? Saya tidak tahu. Betul kamu tidak tahu. Apakah kamu tidak pernah mencicipinya? Tidak, saya tidak pernah. Karena saya ditugaskan hanya untuk menjaganya, bukan untuk mencicipinya. Saya tidak ingin ada sesuatu yang masuk ke dalam perut saya ini, satu yang haram apalagi subhat. Subhat apalagi yang haram. Maka lihat ketika itu majikannya langsung menikahkan putrinya dengan Mubarak ini, wanita yang cantik dan soleha, gitu. Tapi yang muda-muda nanti jangan juga cari majikan yang punya kebun, ya. Kemudian minta ditugaskan di kebunnya, kan gitu. Nah, lihat, betul-betul luar biasa, lahir seorang ulama besar tabi'in, pejuang, kemudian juga seorang pengusaha besar dan sangat dermawan. Nah, beliau mengungkapkan kalimat yang indah, yang pantut untuk kita renungkan, ya, untuk kita renungkan bersama. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil itu bisa menjadi besar karena niat, gitu. Karena kalau mungkin ada amal-amalan kita yang kelihatannya sepele, kelihatannya ringan, kan gitu, bahkan menyingkirkan kayu, ya, di jalan, kelihatannya itu remeh. Tetapi kalau niatnya benar karena Allah, maka itu akan berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa rubba amalin kabirin tu'azzimuhun niyah. Dan betapa banyak pula amalan yang besar juga bisa menjadi kecil karena niat. Kalau salah niat, walaupun amalnya besar, puncaknya ibadah. Apa puncaknya ibadah? Jihadun fi sabilillah. Tetapi kalau salah niat, maka itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan amal-amal yang lain. Maka luar biasa ungkapan dari Abdullah bin Mubarak ini untuk kita renungkan. Maka harus kita jaga niat kita itu. Sehingga apa? Dengan niat itu seseorang bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan niat itu juga seseorang bisa mendapatkan siksa yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sahih Tirmizi dan Imam Ahmad di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah juga, an Abi Kabsyah An-Namari radhiyallahu
radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abi Kabsah An-Namari radhiyallahu anhu, ya, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya li arba'atin nafari, ya, innamad dunya li arba'ati nafarin, sesungguhnya dunia itu hanya untuk 4 golongan, gitu. Dunia itu untuk 4 golongan. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdin rasakahu Allahu malam wa ilman, seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa harta, ya, dari harta yang halal, kemudian juga ilmu. Ini golongan yang pertama yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ini, ya. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu, kemudian dia bertakwa kepada Rabbnya dengan rezeki tadi berupa ilmu dan dengan berupa harta dan ilmunya tadi. Ya. Kemudian wa yasilu bihi rahimahu, dan dia berbuat baik, ya, kepada kerabatnya dengan harta tadi, dengan rezeki berupa harta tadi. Kemudian wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan mengetahui hak Allah pada rezekinya itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahaza bi afdalil manazil, maka hamba ini berada di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan posisi ini, yaitu apa? Orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan juga berupa ilmu. Kemudian dengan harta dan ilmunya itu dia semakin dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kemudian dia berbuat baik kepada kerabatnya, dia sambung hubungan silaturahim dengan hartanya tadi. Kemudian dia tunaikan hak-hak Allah di atas rezeki yang Allah berikan kepadanya, ya. Kalau sudah sampai nisabnya, dikeluarkan zakatnya, berinfak, bersedekah, membangun masjid dan lain sebagainya. Artinya harta-hartanya itu digunakan dalam hal kebaikan. Maka fahaza bi afdali manazil, maka hamba ini berada di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ada contoh, ya, contoh orang yang mendapatkan predikat ini, Pak? Ada enggak? Ada, banyak para sahabat ya mendapatkan ini. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendapatkan predikat ini. Ya, seorang yang berilmu, kaya raya, kan gitu. Bahkan sempat 2 kali jadi mantu Rasulullah, kan gitu. Hebatnya sahabat ini. Itu luar biasa. Hebatnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya? Pada perang Tabuk, masa pencaklik, jauhnya jarak yang ditempuh hampir 1000 km. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada kaum muslimin untuk berimpak di perang Tabuk ini. Kemudian Abu Bakar membawa seluruh hartanya, gak ada disisain. Umar membawa 1/2 dari hartanya. Kemudian Utsman bin Affan membawa 1/3 dari hartanya. Tapi 1/3 dari hartanya itu sekitar 2 triliun. 1/3 hartanya sekitar 2 triliun, Pak. Gitu. Ya. Kemudian ternyata harta yang banyak itu yang sudah dikumpulkan kepada Rasulullah SAW tidak mencukupi membiayai perang Tabuk. Masih banyak pasukan kaum muslimin yang belum bisa berangkat. Maka ketika itu kembali Utsman tampil, ya, sebagai seorang yang dermawan yang sangat luar biasa, memberangkatkan 1000 pasukan komplit dengan perbekalannya yang dibawa maupun yang ditinggal di rumah. 1000 pasukan dibiayai, Pak. Gitu. Sudah 2T, kemudian diberangkatkan 1000 pasukan. Ternyata masih kurang, masih banyak kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang belum bisa berangkat. Maka kembali Utsman bin Affan memberangkatkan kembali 1000 pasukan. Sudah 2000, Pak. Ternyata masih banyak kaum muslimin yang belum bisa berangkat.
Maka kembali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberangkatkan 1.000 lagi menjadi 3.000 pasukan. Saya nggak bisa membayangkan berapa hartanya. Luar biasa. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya marilah kita bercita-cita seperti ini. Sukses dunia dan sukses di akhirat. Amin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa 'abdin rasakahu Allahu ilman wa lam yarzuquhu malan. Seorang hamba yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, tetapi tidak diberikan rezeki berupa harta. Ada nggak seperti ini? Tentu banyak ya. Di kalangan sahabat juga ada. Ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, atau yang disebut dengan Ahlus Suf, yang tinggal di masjid. Ya. Tetapi dengan tinggal di masjid lebih banyak peluang untuk ikut bermajelis bersama Rasulullah SAW. Maka sahabat ini paling banyak meriwayatkan hadis. Kan itu. Walaupun makannya dari apa? Dari sahabat-sahabat yang dermawan. Ya, kadang-kadang dari kurma yang digantungkan di pojok Masjid Nabawi, kan gitu. Tetapi luar biasa, dia mendapatkan ilmu, kucuran ilmu yang sangat luar biasa, autentik dari sumber aslinya, kan gitu. Gitu. Jadi, wa 'abdir rasaqahullahu ilman wa lam yarsuquhu malan. Seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu dan tidak diberikan rezeki berupa harta. Tetapi lihat, nih dahsyatnya niat. Bahwa shadiqun niyah. Tetapi dia memiliki niat yang benar. Niat yang benar di dalam hatinya. Ya. Yaqulu, dia mengatakan, "Lau annali malan la amiltu bi amalin fulan." Ya, seandainya saya memiliki harta seperti si fulan yang pertama tadi, maka saya akan mempergunakan harta saya sebagaimana si fulan itu mempergunakannya. Gitu. Modal nih, modal niat. Niatnya benar. Ya. Fahuwa bin niyatihi, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan itu, ya, dibalas dengan apa yang diniatkannya. Fa ajruhu masawaun. Maka apa? Pahala orang dua ini sama, kedua orang ini sama. Yang sukses tadi dunia, membangun dunianya juga akhirat itu, dan yang punya niat, ya, ini juga sama pahalanya. Hebat nggak niat itu? Logika sederhana sebagai contoh. Contoh nih, Pak Sabil. Ya, Pak Sabil ini orang yang punya ilmu, kemudian punya harta yang banyak. Kemudian dengan ilmu harta dan banyak itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, kemudian dengan hartanya itu dia hubungkan silaturahim di antara keluarganya, berbuat baik kepada keluarganya, kemudian dia tunaikan hak-hak Allah di atas hartanya itu. Ya, maka dia tadi mendapatkan posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya, misalnya, saya hanya diberikan ilmu tetapi tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Tetapi saya memiliki niat yang baik. Coba seandainya saya memiliki harta sebagaimana Pak Sabil memiliki harta, dan digunakan harta itu sebagaimana Pak Sabil menggunakannya, maka saya akan mempergunakan harta itu juga sebagaimana Pak Sabil mempergunakannya. Maka apa? Fahuwa bin niyati. Maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan ini. Fa ajruhu masawaun. Maka apa? Pahala orang kedua ini sama. Ya. Pahala keduanya sama, kan itu. Jadi lihat-lihatlah tetangga kita, saudara-saudara kita, ya. Kalau ada yang sukses dunia, sukses juga akhirat kelihatannya, kan gitu. Gak apa-apa kita berniat seperti dia. Nah, setidaknya kita menjadi yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, ya. Wa 'abdin rasaqahu Allahu malan wa lam yarzuquhu ilman. Seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, tetapi tidak diberikan rezeki berupa ilmu. Ada enggak seperti ini? Tentunya juga banyak, kan gitu. Itu juga banyak. Ya.
Ada yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, tetapi Allah tidak berikan ilmu kepadanya. Kemudian lihat, ketika harta itu tidak dipegang oleh orang-orang yang berilmu, ya, maka kata Rasulullah SAW, bahwa yahbitu fi malihi bighairi ilmi, maka dia sembarangan menggunakan hartanya itu tanpa ilmu. Gitu. Digunakan hartanya sembarangan tanpa ilmu. Artinya apa? Harta yang digunakan itu untuk apa? Untuk maksiat, bukan untuk taat. Gitu. Ya? Bukan untuk taat. La yattaqi fihi rabbahu, dia tidak bertakwa kepada Rabbnya dengan harta tadi, dengan rezeki berupa harta tadi itu, ya. Kemudian wala yasilu fihi rahimahu, dan juga dia tidak mau berbuat baik kepada kerabatnya, ya. Mentang-mentang sudah kaya kemudian lupa dengan keluarga, kan gitu, ya. Gak mau menghubungkan silaturahim, gitu, ya. Apalagi kalau orang tuanya minta duit, ya. Ntar saya bilang sama istri dulu, kan. Ngeri banget, kan itu. Ngeri banget. Janganlah kita laki-laki jangan seperti itu, ya. Ya. Ini akibat apa? Akibat memiliki harta tetapi apa? Karena dia tidak memiliki ilmu. Maka apa? Sembarangan menggunakan hartanya tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Allah, ya, dengan harta yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian juga tidak mau berbuat baik kepada kerabatnya, tidak mau menyambung hubungan silaturahim. Padahal apa? Padahal salah satu media yang sangat efektif untuk menyambung silaturahim itu apa? Saling memberikan hadiah, gitu. Memberikan hadiah kepada kerabat-kerabat itu luar biasa, ya. Kita akan semakin dekat hubungan kekeluargaan itu, gitu. Kemudian wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan juga tidak mengetahui hak Allah, ya, atas rezeki yang Allah berikan, ya, kepadanya tadi itu, sehingga apa? Dia tidak mau menunaikan zakat, tidak mau berinfak, tidak mau, ya, mempergunakan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, fahaza bi ahbasil manazil, maka hamba ini berada di tempat yang seburuk-buruk tempat di sisi Allah. Semoga kita tidak tertimpa ini, ya. Semoga kita tidak tertimpa ini. Tetapi ada yang lebih mengerikan, celaka di antara apa yang paling celaka, yaitu posisi yang keempat ini, ya. Hanya gara-gara salah niat, gitu. Kata Rasulullah SAW, wa abdin lam yarzuquhu Allahu malan wala ilman, gitu, ya. Seorang hamba yang tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, dan juga tidak diberikan rezeki berupa ilmu. Enggak punya harta, juga enggak punya ilmu, gitu. Tetapi dia punya niat yang salah, gitu. Yaqulu, dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu bihi bi amalin fulan. Seandainya saya memiliki harta sebagaimana, ya, yang dimiliki oleh orang yang posisi ketiga tadi itu, yang memiliki harta tetapi tidak punya ilmu tadi itu, yang menggunakan hartanya sembarangan itu, ya. Dia punya niat yang salah itu. Seandainya saya memiliki harta sebagaimana si fulan memiliki harta, maka saya akan mempergunakan harta saya sebagaimana si fulan yang ketiga itu mempergunakannya. Fahuwa biniyatihi, maka dia akan dibalas sesuai dengan yang diniatkannya. Pawis uruhuma sawaun, maka dosa kedua orang ini sama dosanya, gitu. Dosa sama, gitu. Posisi yang ketiga dan yang keempat ini sama. Tapi yang lebih mengerikan tentu yang keempat. Kalau yang tiga masih punya harta lah, kan, gitu. Tapi yang keempat enggak, kan, itu. Udah enggak punya harta, juga enggak punya ilmu, tetapi punya niat yang salah. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya niat ini untuk kita rawat terus, untuk kita perbarui niat ini, ya, dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menyesal pada kemudian hari. Dan orang yang berada di posisi yang ketiga dan keempat ini akan mengalami itu penyesalan yang tiada tara nanti. Ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala singkapkan penutup yang menutupi matanya itu,
yaitu di hari kiamat nanti. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tausiah ini mari kita renungkan ya, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf, ya, surat Qaf, surat yang ke-50 ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, laqad kunta fi ghaflatin min hadza faqashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Ayat yang kita baca di mukadimah tadi. Sungguh dahulu kalian telah lalai tentang peristiwa ini. Ya, peristiwa apa yang dimaksud? Yaitu peristiwa hari berbangkit di yaumil hisab. Ya, di yaumil hisab. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawmal hadid. Ya. Kemudian kami singkapkan penutup yang menutupi matamu, kemudian penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Disitulah hari perhitungan, di mana amal-amal kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat baik di dunia ini, maka akan Allah perlihatkan amal-amal baik itu nanti di akhirat. Akan Allah lihatkan. Bahkan tadi itu ada haba'an mansurah. Akan juga Allah perlihatkan seperti debu yang berterbangan. Ada juga yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejahatan-kejahatannya semasa di dunia. Maka disitulah timbul penyesalan yang sangat luar biasa. Orang-orang kafir akan menyesal dengan kekafirannya. Orang-orang munafik akan menyesal dengan kemunafikannya. Orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah akan menyesal kenapa dia tidak taat. Orang-orang yang tidak mau ibadah kepada Allah akan menyesal kenapa dia tidak mau ibadah. Orang-orang yang tidak mau beramal soleh akan menyesal kenapa tidak mau beramal soleh. Bahkan orang-orang yang tidak mau berimpak juga akan menyesal kenapa dia tidak mau berimpak. Ketika Allah tajamkan penglihatan kita, walaupun di dunia ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Allah tidak tampakkan wujudnya, tetapi yakinlah nanti ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan singkapkan itu dan penglihatan kita akan menjadi tajam. Begitupun kejahatan-kejahatan yang kita lakukan di dunia ini pasti juga akan berbalas, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kejahatan yang kita lakukan di dunia ini. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di hari kiamat saja orang-orang akan menyesal dengan perbuatannya di dunia. Ternyata ketika mengalami sakaratul maut saja, ketika kita mengalami sakaratul maut, ya, ternyata Allah juga memperlihatkan, menajamkan pandangan kita. Maka penyesalan orang-orang, permohonan orang-orang yang akan meninggal apa Pak? Ingin dibangkitkan ke dunia, pengen ngapain? Pengen sedekah, kemudian ingin beramal soleh, gitu. Di dalam surat Al-Munafikun, ya, mereka fayakulah, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya. Kemudian dia berkata, ya Rabbku, tangguhkanlah sebentar saja kematianku ini. Minta tangguh sebentar saja. Ya. Maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Gak ada gunanya sama sekali. Ya. Maka pepatah mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Allah tidak akan menangguhkan sedikit pun kematian itu kalau sudah sampai ajal kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tidak hanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah semasa di dunia ini akan menyesal ketika Allah singkapkan penutup yang menutupi matanya. Ternyata
Ada orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa dari amal-amal kebaikan yang dilakukan dia di dunia, ternyata juga menyesal, Pak. Kenapa dulu tidak maksimal, kan gitu. Maka mari kita renungkan salah satu kisah yang sangat luar biasa untuk kita jadikan inspirasi pada malam hari ini. Dari seorang sahabat yang bernama Sa'ban radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ban yang tidak terlalu terkenal di kalangan sahabat, tetapi di mata Rasulullah SAW begitu spesialnya. Karena kebiasaan sahabat Sa'ban ini adalah menunggu waktunya sholat, kemudian duduk di pojok masjid. Duduk di pojok masjid, bukan untuk tidur-tiduran ya, tetapi betul-betul berzikir kepada Allah dan membiarkan sahabat-sahabat yang lain untuk menempati saf di depan juga. Kemudian di satu ketika di waktu subuh, Rasulullah SAW tidak mendapati sahabatnya Sa'ban di pojok masjid. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian di mana Sa'ban? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Maka lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu memuliakan sahabat ini. Rasulullah tunda salat subuh, Pak. Padahal sudah masuk waktu iqamah. Ditunda salat subuh, Pak. Bayangkan. Kita kalau telat salat subuh gimana, Pak? Ditungguin imam enggak? Imam pun sendiri kalau telat enggak akan ditungguin, Pak. 23. Enggak akan ditungguin. Sahabat-sahabat ditungguin. Tetapi yang ditunggu tidak kunjung datang. Maka Rasulullah SAW khawatir salat subuh akan kesiangan, kemudian ditunaikanlah salat subuh. Setelah salat subuh, sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW setelah salam membalikkan badannya kepada para jamaah. Kemudian pandangan pertama kembali tertuju ke pojok masjid di mana sahabatnya Sa'ban biasa duduk. Ternyata Rasulullah tidak mendapatkan sahabatnya. Maka kembali bertanya kepada sahabat, tahukah kalian di mana Sa'ban? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Tahukah kalian di mana rumahnya Sa'ban? Kemudian salah seorang sahabat mengangkat tangan, saya tahu ya Rasulullah. Antarkan saya ke rumah Sa'ban. Kemudian berangkatlah habis salat subuh. Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat yang lain menuju rumah Sa'ban. Ternyata perjalanannya begitu luar biasa, Pak. Sampai berangkat dari subuh, ya, setelah selesai subuh sampai di rumah Sa'ban sedang bagus-bagusnya waktu duha. Perjalanan diperkirakan 2,5 sampai 3 jam perjalanan. Bayangkan jarak rumah Sa'ban ke Masjid Nabawi. Ada jarak rumah kita yang 2 jam perjalanan saja. Ada enggak? Enggak ada kan? 2 menit mungkin ada. Ada juga yang 2 detik. 2 detik itu berarti 2 langkah, Pak. 1, 2. Tapi kadangkala yang 2 langkah saja kadang-kadang enggak mau sholat jamaah di masjid. Sahabat Sa'ban 2 sampai 3 jam perjalanan. Sampai di rumahnya, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam, dijawab oleh istrinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, bolehkah saya menemui Sa'ban? Dengan berlinang air mata istrinya berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Sa'ban telah meninggal tadi subuh ya Rasulullah. Lihat kaum muslimin, hanya kematian yang bisa menghalangi sahabat Sa'ban untuk tidak sholat jamaah. Kematian. Kalau kita banyak alasan, Pak, untuk tidak mau sholat jamaah, sahabat Sa'ban kematian. Maka ketika itu istrinya kembali bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika Sa'ban akan meninggal, kemudian dia mengatakan 3 kalimat yang kami tidak mengerti kalimat itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa itu? Kemudian istrinya menjelaskan kepada Rasulullah SAW, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak semuanya? Dan kenapa tidak yang baru? Kemudian kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini di hadapan para sahabat dan istrinya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Ya, sungguh dahulu kalian telah lalai tentang peristiwa ini. Ya, kemudian kami singkapkan penutup yang menutupi matamu. Kemudian penglihatanmu pada hari itu sangat tajam.
ternyata sahabat Sa'ban ditajamkan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sahabat Sa'ban menyaksikan pahala yang begitu dahsyat, perjalanan 2 jam sampai 3 jam dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Maka dia mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh lagi? Coba lebih jauh, tentu akan lebih dahsyat pahalanya. Kemudian kenapa tidak yang baru? Satu ketika di musim dingin, sahabat Sa'ban keluar untuk melaksanakan sholat jamaah dengan pakaian yang bagus, dengan jaket yang baru. Kemudian keluar ternyata hawa dingin masih ada. Ya, kemudian kembali lagi ke rumah memakai jaket yang usang. Ternyata di tengah perjalanan mendapati seorang laki-laki yang tidak bisa lagi berjalan karena kedinginan. Kemudian dibantunya, dipakaikan jaketnya yang usang itu. Ternyata fabasarukal yauma hadid, ketika sakaratul maut Allah tampakkan, Allah tajamkan penglihatan sahabat Sa'ban sehingga dilihatkan pahala dengan jaket yang usang yang sangat luar biasa itu. Kemudian yang terakhir, kenapa tidak semuanya? Di satu pagi ketika sahabat Sa'ban sarapan dengan sepotong roti dan segelas susu, kemudian tiba-tiba rumahnya diketuk oleh pengemis yang sudah 3 hari tidak makan. Roti yang satu dibagi 2, kemudian susu yang segelas dibagi sama rata. Kemudian makan berdua. Ternyata ketika sakaratul maut datang, fabasarukal yauma hadid, ya, ditajamkan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan sahabat Sa'ban sehingga apa? Tampaklah pahala yang begitu dahsyat dengan sepotong roti dan setengah gelas susu itu. Maka kenapa tidak semuanya? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita senantiasa menjaga niat kita untuk Allah dan kita persiapkan segala amal terbaik kita untuk Allah, semoga kita tidak menyesal pada kemudian hari, ya, dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, mudah-mudahan ketika Allah akan mencabut nyawa kita, Allah jemput dengan kematian yang indah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf dan kepada Allah semoga ampun. Astagfirullahaladzim. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.